Hak Cipta dan Desain Industri. Kami berteman, kami berdua ini bukan ketemu karena ada persoalan yang lagi rame di... Sebenarnya gini, kalau kita bicara fungsi hukum, sebenarnya kan hari ini hukum ini kan untuk memberikan penggiat katanya seperti itu. Penggiat kreatif atau pejuang kreatif. Pejuang kreatif. Nah, tapi kalau mungkin kalau pelaku pertunjukan kaitannya dengan performer kan. Ya, mungkin kita nyebutnya penampil atau musik itu politik. Bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin di channel YouTube Musik Itu Politik, terutama di segmen Baku Dapa. Dan kali ini segmen Baku Dapa ini sangat super spesial. Kalau Pak Martabak itu ada super spesial martabak. Mengapa? Karena tamu saya adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Direktur Agung Dharma Sasongko. Beliau lagi rame di podcast, lagi laku. Kemarin saya lihat di podcastnya Deddy Corbuzier dengan satu kita tahu memang ada persoalan dan saya senang sekali ada kehadiran negara di situ, Pak. Bapak mewakili negara hadir dalam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama di hukum ini mengenai hukum dan musik dan hukum. Iya, tapi yang jelas hadirnya karena disposisi, Pak. Disposisi gitu ya. Iya, saya juga arahan pimpinan dan arahan pimpinan ya. Iya. Kalau saya juga sudah izin, Pak, dengan deputi, dengan Ibu Deputi. Tetapi juga kan sebenarnya kita berteman sebelum kita berdua jadi direktur ya, Pak. Oh iya, betul. Iya, betul. Guys, ini podcast agak luar biasa karena podcast antara dua direktur. Satu direktur musik dan satu direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Kami berteman, kami berdua ini bukan ketemu karena ada persoalan yang lagi rame di masyarakat ini ya. Iya, betul. Kami berteman kan, kami memang mau podcast udah lama janjiannya. Bahkan kami berteman sebelum kita menduduki jabatan direktur ya. Betul sekali. Nah, cuman ngopinya belum ini. Kita lagi nunggu buka puasa baru kita ngopi. Pak, saya kan direktur musik. Alat ukur saya adalah bagaimana kemudian kami, direktorat kami dan deputi media dan Kementerian Ekonomi Kreatif itu membangun ekosistem musik dan kemudian memperkuat proses kreasi, produksi, distribusi, dan kemudian konsumsi dan konservasi sehingga mensejahterakan para pelaku musik. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan jangan susah-susah, Pak. Ya, Bapak belum ditanya. Gimana? Ya, maksudnya dalam rantai nilai ekosistem ekonomi kreatif itu, fungsi hukum itu di mana, Pak? Iya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara fungsi hukum, sebenarnya kan hari ini hukum ini kan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Oke. Ya, memberikan aturan, ya, kemudian juga memberikan satu tatanan sehingga satu keadaan atau satu persoalan yang terjadi dengan adanya hukum itu akan ada kepastian apa yang harus dilakukan dan bagaimana aturannya dan ketentuannya yang mengatur itu seperti apa. Jadi penting ada ketentuan hukum mengatur. Iya. Itu. Jadi karena apalagi juga sekarang kan kita juga negara hukum kan. Negara hukum adalah negara yang memang semua berlandaskan hukum. Gitu. Jadi harus ada aturan. Jadi harus ada aturan ya. Nah, spesifik lagi dengan musik ya. Di mana saya jadi direktur musiknya. Ya. Terutama mengenai apa, Pak? Hak cipta mungkin lebih fokus lagi. Sebenarnya kan gini, kalau kita bicara hak cipta, itu kan kita bicara mengenai seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Cakupannya seperti itu. Dan kita bicara spesifik lagi bahwa hak cipta ini kan memberikan perlindungan kepada para pencipta, pemegang hak, ya, kemudian performers. Semua seperti itu. Nah, artinya kan begini, Pak, hak cipta ini memberikan kepastian hukum tentang hak-hak yang dimiliki oleh pencipta itu apa? Pencipta lagu. Ya, pencipta lagu. Kalau kita bicara musik, orang pasti menghasilkan sebuah karya, ya kan, sebuah karya.
Nah, sekarang bagaimana karya itu bisa dilindungi? Dan apa haknya seorang pencipta atas lagu yang diciptakan ketika itu digunakan oleh pihak lain? Ini kan harus ada aturan, Pak. Harus ada aturan. Kan gitu. Seperti contohnya sekarang kalau kita bicara konsep copyright, ini kan bicara komersialisasi. Yes. Kan kalau bicara ada kedua konsep, copyright dengan author's right. Ya. Kalau author's right lebih kepada penciptanya, hak-haknya seperti apa? Penulis lagunya maksudnya. Iya, ya? author's right ini kan sebenarnya konsepnya lebih bagaimana hak moralnya dia. Kemudian oh iya, hak ekonomi dan hak moral. Seperti itu. Nah, artinya ada hak yang melekat pada satu karya yang dihasilkan oleh pencipta. Nah, jadi memang harus berkolaborasi nih Pak. Apalagi Kementerian Ekonomi Kreatif itu semua objeknya adalah kekayaan intelektual. Betul. Dan sebagian besar adalah hak cipta. Bahkan definisi menurut undang-undang adalah perwujudan nilai tambah berdasarkan kekayaan intelektual. Betul sekali. Jadi kami sangat concern dengan persoalan perlindungan kekayaan intelektual betul. Dan pemanfaatannya, Pak. Betul sekali. Jadi memang kalau kita sudah bicara perlindungan dan ketika bicara pemanfaatan, ini sudah ada yang namanya di mana karya tadi dilakukan komersialisasi, kan gitu, Pak. Ya, komersialisasi. Komersialisasi. Nah, artinya ketika melakukan komersialisasi tentunya kan juga harus mengacu kepada hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta tadi. Ya, pencipta lagu. Kan begitu. Jadi ketika Kementerian Ekonomi Kreatif bicara pemberdayaan, bicara komersialisasi, maka kita juga harus berlandaskan kepada haknya tadi. Kan begitu. Ketika ada seseorang datang ke sebuah produser rekaman menyatakan, katakanlah Pak Amin bikin satu lagu, terus kemudian saya ambil lagunya, saya bawa ke produser, ini lagu saya nih. Produser tadi harus bisa menjamin betul nggak ini karya saya. Iya. Itu kan ada haknya Pak Amin di sini. Iya. Sebagai pencipta lagu. Nah, ini kan sebuah kerangka di mana adanya perlindungan hukum yang mendasari dari komersialisasi tadi. Nah, ini yang harus saling sinergi, Pak. Iya. Gitu, Pak. Nah, kalau yang saya tahu bahwa kalau dalam hak cipta itu untuk musik itu hak cipta ya Pak ya? Iya. Hak cipta. Terus kemudian itu terbagi banyak gitu ya Pak ya? Ada hak cipta itu untuk penulis lagu, kemudian hak terkait juga ada ya? Ketika kemudian dia menjadi master, kemudian musisi yang memainkan itu mempunyai hak terkait. Betul. Nah, gitu ya Pak ya? Betul. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita bicara mengenai hak cipta, kalau kita berbicara perlindungannya sebagai seorang pencipta, ini kan juga sudah dijamin hak-haknya. Tapi juga hak dari orang yang membawakan lagu tadi, atau mengiringi musiknya, itu juga termasuk di dalam kategori performers. Ya. Dan mempunyai hak juga ya. Iya. Jadi ada keterkaitannya. Jadi kalau sekarang performer atau pelaku pertunjukan dalam undang-undang mengatakan seperti itu. Meskipun sekarang sempat diprotes katanya jangan pakai kata pelaku. Katanya kurang baik. Pelaku itu seperti pelaku kejahatan atau apa gitu. Jadi penggiat. Ya saya penggiat katanya seperti itu. Penggiat kreatif atau pejuang kreatif. Pejuang kreatif. Nah, tapi kalau mungkin kalau pelaku pertunjukan kaitannya dengan performer kan. Ya, mungkin kita nyebutnya penampil atau performer. Penampil ya, atau artis pelaku. Ya, katanya nggak boleh pakai pertunjukan. Artis pertunjukan. Nah, kalau kita lihat tadi Pak, sebenarnya ada satu hal yang harus kita pertimbangkan untuk melihat bahwa lagu tadi diciptakan oleh seseorang, kemudian dibawakan oleh orang lain. Iya. Ini ada dua talent yang saling mengikat satu sama lain. Iya, betul. Artinya ada seseorang yang nggak bisa nyanyi tapi bisa menciptakan lagu. Betul. Maka dibawakan oleh orang lain. Atau sebaliknya, ya. Orang ada orang yang menyanyi tapi nggak bisa bikin lagu. Nggak bisa bikin lagu. Nah, kan seperti itu. Jadi saling membantu. Sebenarnya saling itu membantu. Ya. Nah, kemudian tentunya di dalam penggunaan lagu dan merekam lagu tadi tentunya perlu orang yang bisa merekam dengan baik. Artinya makanya lahiran produser. Jadi sebenarnya dalam satu master itu ada 3 hak cipta. Betul. Ada hak. Ada 3 hak, betul. Hak penulis lagu, hak performance, dan hak produser. Betul ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, kalau seandainya dia kemudian
digunakan untuk misalnya fonogram, diputar di hotel, di pesawat, di mana di kereta api. Itu sepertinya memang sudah ada mekanisme yang mengatur bahwa itu harus dipungut oleh LMK ya kalau nggak salah LMK. Pak. Jadi gini, kalau kita lihat dulu historisnya kan. Jadi kasus yang pertama kali kenapa kalau orang menggunakan lagu itu harus bayar royalti. Jadi ketika tahun 1800 sekian itu ada di Indonesia, di Prancis. Di Prancis. Ada namanya The Ambassador Cafe. The Ambassador Cafe ini itu sebuah cafe yang kalau dulu kan belum ada rekaman yang diputar tahun 1800 sekian itu. Kemudian ada pertunjukan live di situ. Dan kemudian pertunjukan live itu membawakan lagu-lagu dari para komposer yang terkenal masa itu. Nah, kemudian komposer tuh ngerasa, loh, ini lagu saya diputar. Orang datang ke kafe tadi menikmati lagu yang saya ciptakan. Gitu kan? Itu fonogram atau performance? Pertunjukan langsung. Oh, pertunjukan langsung live. Live. Jadi kan performing. Nah, di situ akhirnya dia gugat nih kafe tadi ke pengadilan. Dan bahkan di satu cerita di situ dikatakan bahwa si komposer, ada 3 komposer di situ yang duduk ngopi di situ. Dia nggak mau bayar kopinya, minta supaya kafenya bayar atas kompensasi dia menggunakan lagu yang diciptakan tadi, dinyanyikan oleh penyanyi di situ. Ketika digugat di pengadilan, akhirnya pengadilan mengatakan bahwa secara logika itu logis, bahwa dia memanfaatkan lagu orang lain untuk menikmati suasana di kafe tersebut. Ambience. Nah, itu di kasus di Ambassador Cafe itu akhirnya lahirlah yang pertama kali ada LMK pertama kali di Prancis masa itu. Nah, ini kan sejarahnya. Historisnya itu. Nah, itu artinya kita bisa melihat bahwa pemanfaatan dari sebuah lagu ketika dia digunakan oleh orang lain dan orang menikmati dan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan lagu tadi, maka itu bisa dikatakan sebagai bentuk di mana ada penggunaan yang dia mengambil keuntungan dari penggunaan lagu tadi. Nah, tentunya pencipta lagu juga berhak untuk mendapatkan royalti atau mendapatkan keuntungan ekonomi tadi, kan begitu, ya kan? Nah, jadi sekarang logika berpikir lainnya lagi adalah seperti contohnya ketika Pak Amin punya mobil, terus kemudian secara diam-diam saya pakai mobilnya, saya buat taksi online. Saya dapat untung duit banyak nih, muter-muter gitu kan? Terus masa yang punya lagu yang punya mobil nggak dapat apa-apa? Nggak dapat apa-apa kan? Paling harus ada pembagian royalti. Harus ada pembagian royalti. Royalti. Nah, tapi bukan berarti serta-merta bahwa Pak Amin minta seluruh dari uang yang saya hasil naksi online tadi semuanya saya kasih ke Pak Amin. Oh iya, enggak. Ada aturan main. Ada aturan main yang harus diatur. Ada aturannya seperti itu. Kalau di Indonesia aturannya seperti apa, Pak? Wah, ini sudah mulai. Ini nggak apa-apa ngomong di sini, Pak. Nanti kita potong kalau terlalu. Tapi sebenarnya begini, Pak. Sebelum masuk ke situ, ini jadinya sepertinya penting untuk mensosialisasikan betapa pentingnya pemahaman kita terhadap kekayaan intelektual. Nah, saya boleh bertanya, program-program apa saja yang dilakukan oleh Direktorat Bapak untuk misalnya memberikan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual? Ya, jadi segini Pak, kita tuh di tahun 2024 ini, 2025 ini, kita itu menetapkan sebagai tahun hak cipta dan desain industri. Tahun hak cipta dan desain industri. Desain industri. Kita itu punya 4 program unggulan. Pertama itu jelajah kekayaan intelektual. Jelajah kekayaan intelektual, oke. Nah, jelajah kekayaan intelektual ini kita melakukan edukasi ke perguruan tinggi, terus lembaga pemerintah, kemudian ke sekolah, ya, kemudian ke pesantren. Itu kita melakukan edukasi tentang kekayaan intelektual. Nah, kita akan menonjolkan mana yang potensinya lebih besar di dalam perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tadi.
pesantren itu tadi. Nah, seperti contoh pesantren juga, itu apa potensi yang paling besar? Itu yang kita bantu memberikan pendampingan dan memberikan edukasi. Agar mereka sadar dengan kekayaan intelektual yang mereka punyai. Iya, jadi mereka punya potensi. Jadi sekarang kalau kita bicara kekayaan intelektual kan nggak bukan hanya paten saja, tapi juga ada hak cipta. Hak cipta. Jadi kalau umpama ceramah itu bisa hak masuk. cipta masuk. Jadi dosen-dosen yang membuat buku-buku panduan, ya, atau buku diktat segala macam itu. Atau dokuvlog. Sekarang ada dokuvlog, Pak, yang orang ngomong, dosen ngomong mata kuliahnya, ditaruh di YouTube, nah itu udah terlindungi. Iya. Jadi memang itu hal-hal seperti itu kita sadarkan. Bahwa seperti saya juga menyampaikan ke mereka, dan kita juga berikan kesadaran bahwa perguruan tinggi terkadang mahasiswa itu menganggap bahwa skripsi, ya, di S1 itu menganggap bahwa saya membuat skripsi itu hanya untuk melepaskan kewajiban saya untuk menjadi sarjana. Dan itu ada dalam tulisan, Pak. Ya kan? Skripsi ini dibuat untuk sebagai salah satu syarat. Padahal itu karya ilmiah. Karya ilmiah dan itu dilindungi sebagai ciptaan. Saya bilang sama mereka, kenapa perguruan tinggi tidak mengupayakan untuk melindungi? Wah, ini bagus, Pak, programnya. Ya kan? Artinya perguruan tinggi juga mencoba memberikan pelindungan atas karya cipta tadi. Nah, terus kemudian bisa saja bahwa skripsi tadi dicatatkan ciptaannya. Jadi penciptanya adalah mahasiswa tadi, pemegang hak ciptanya adalah kampus. Karena kan penciptanya adalah mahasiswa, pemegang hak ciptanya adalah kampus. Kenapa? Setelah dia selesai kan skripsinya akan dimasukin depositori lembaga kan. Nah, masuk ke dalam database kampus. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita itu dicatatkan sebagai hak cipta di kantor Ditjen KI, ini ada kelebihan lain lagi yang bisa didapatkan. Jadi pertama ada satu kebanggaan dari mahasiswa tadi. Nah, terus kemudian ketika dia lulus jadi sarjana, ada tanda kelulusan yang diberikan kepada mahasiswa, dan kemudian di sebelahnya disampaikan surat pencatatan ciptaan. Artinya bahwa skripsinya sudah dicatatkan di kantor Ditjen KI. Kelebihan lain adalah ketika sudah ada database, ada pencatatan ciptaan tadi, dosen itu bisa melakukan penelusuran di pangkalan data kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Ditjen KI. Jadi seluruh Indonesia, gitu kan, dosen itu ketika ada mahasiswa yang mengajukan skripsi, dia bisa cek tuh. Oh, sudah ada judul nih. Apa novelty-nya dari judul ini kamu? Plagiat bisa jadi. Kan ada modus-modus yang berarti terlindungi ya. Itu perlindungan terhadap kekayaan intelektualnya. Betul. Iya, karena penemuan ya. Iya, dan dia bisa dosen atau bisa melihat judul apa yang sudah ada di pangkalan data. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita ada program unggulan lagi yang kaitan dengan kawasan berbasis kekayaan intelektual. Kawasan berbasis kekayaan intelektual. Jadi kawasan berbasis kekayaan intelektual ini ada satu kawasan yang di dalam kawasan itu sudah mengembangkan kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektualnya bisa berbasis pada hak cipta. Umpamanya begini. Ada satu wilayah yang dari zaman dulu sudah turun-temurun, itu orang tuanya mengajarkan anaknya untuk melakukan melukis, atau membuat batik, seni batik. Nah, ini kan artinya sudah ada karya-karya yang dihasilkan tentang kerajinan yang dengan keterampilan yang mereka miliki. Nah, ini kan sebuah karya cipta, Pak. Kawasan karya cipta. Jadi kawasan berbasis kekayaan intelektual yang berbasis pada karya cipta tadi, ini akan diedukasi tentang hak-hak mereka apa. Jadi jangan sampai kan karya mereka di capture terus kemudian dipakai orang lain tanpa dapat kompensasi apa-apa. Padahal mereka itu suatu karya yang dihasilkan. Nah, di situ memberikan edukasi dan kita mencanangkan bahwa itu adalah kawasan karya cipta. Sebenarnya akan sinergi dengan sinergi dengan Kemenekraf ya, yang pernah menerapkan itu sebagai kawasan ekonomi kreatif. Kawasan ekonomi kreatif, Ya kan? Kawasan yang memang tempat di situ adalah orang-orang yang memang memiliki kreativitas. Dengan ekonomi kreatifnya. Tapi juga di situ pengembangannya tadi bahwa mereka juga harus melindungi hak ciptanya di wilayah tersebut. Pertanyaan saya, Pak, sebentar. Ini apakah hak cipta individu atau komunal? Nah,
di situ juga bisa komunal kalau seandainya memang ada karya cipta Bersama. yang sudah turun-temurun Oke, dilestarikan. oke. Tapi kita melihat juga ada satu kawasan yang memang ada motif-motif batik yang dibuat oleh mereka yang dengan kreasi-kreasi baru, modifikasi. Atau dengan lukisan-lukisan dengan modifikasi-modifikasi baru. Iya, iya. Dengan karya-karya baru. Nah, ini mereka bisa dicatatkan sebagai satu ciptaan. Karena memang di Bali kalau nggak salah ya, itu memang gaya, Pak. Iya, betul. Sebuah wilayah itu punya gaya lukisan Ubud, misalnya gaya Ubud atau gaya apa gitu. Itu yang mau dikembangkan atau diberi edukasi mengenai ekonomi hak cipta tadi. Iya. Jadi kawasan tadi yang berbasis hak cipta tadi itu akan diberikan edukasi dan kita akan berikan pemahaman kepada mereka tentang hak-haknya. Ya tentunya artinya setelah mereka ada pemahaman, tentunya kita dorong juga untuk mencatatkan hak ciptanya. Mencatatkan, Ya, itu penting. Terus kemudian ada juga yang berbasis pada desain industri. Kalau bicara desain produk, kita juga bisa melihat bahwa banyak kawasan yang memang ada komunitas anak-anak muda itu dia menghasilkan sebuah karya-karya, ya karya-karya yang berkaitan dengan desain industri, dengan desain produk, ya. Umpamanya mereka mendesain kursi belajar atau kursi kerja, ya itu kan desain industri. Iya. Ada satu kawasan yang mengembangkan seperti itu. Nah itu kita bisa berikan edukasi tentang pentingnya perlindungan desain industri. Yeah. Nah jadi ada juga kawasan kekayaan intelektual berbasis merek juga ada. Kita bisa lihat di satu wilayah itu ada masyarakatnya yang memiliki produk yang sama dan mereka memiliki merek bersama. Merek bersama. Itu namanya merek kolektif. Iya, merek kolektif ada di Bali kalau nggak salah itu ya. Itu kita kembangkan seperti unbelievable kalau nggak salah. Iya, itu banyak sekali, Pak. Oh, sudah bukan cuma di Bali aja, itu sudah banyak juga. Banyak di beberapa tempat juga sudah ada yang seperti itu. Jadi sebuah kawasan dengan pendekatan dengan pendekatan hak cipta merek. Hak cipta, desain. Iya, dengan kekayaan intelektual merek. Iya. Atau juga bisa berbasis pada kekayaan intelektual komunal yang warisan budaya tadi. Iya, yang warisan budaya tadi. Itu juga bisa. Iya, betul. Ada tempat yang memang dia mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya. Iya. Nah, ini yang kita bisa melihat bahwa ini kawasan berbasis kekayaan intelektual. Dan kemudian kita juga ada indikasi geografis juga ya, Pak? Masuk juga, Pak. Masuk juga. Iya. Nah, itu nanti kita akan bicara lebih detail iya, lagi. Okay. Nah, kemudian ada lagi mobile IP clinic, Pak. Kita mobile ada IP clinic. IP clinic. Oke. Ya, jadi sebenarnya mobile IP clinic ini adalah satu tempat yang diselenggarakan oleh kementerian, terutama dari kantor wilayah yang ada di wilayah. Itu memberikan konsultasi dan pendampingan atas permohonan kekayaan intelektual. Iya. Kalau tahun kemarin kita targetnya di provinsi, sekarang sudah sampai ke ke kabupaten bahkan ke desa. Nah itu Pak, target di tahun ini. Nah, tunggu sebentar. Mobile Applied Clinic, jadi ada beberapa teman-teman yang ahli di bidang hukum itu datang ke wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan sosialisasi. Iya, ini kita sudah berjalan beberapa tahun Pak. Jadi kita datang ke satu tempat, kita buka di sana semacam booth gitu ya, dan kita mengundang semua stakeholder dan juga UMKM dan semua penggiat usaha pengusaha kecil gitu Pak ya. Itu untuk mereka untuk didorong untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya atau mencatatkan. Iya, mencatatkan. Karena begini Pak, saya sebenarnya agak tertarik dengan itu ya Pak. Saya kan di kampung saya namanya Biromaru. Biromaru itu di Sulawesi Tengah. Itu terkenal dengan ayam panggang Biromaru. Dan khas. Itu bahkan milik keluarga. Oke. Jadi dia punya racikannya itu milik keluarga. Dan milik keluarga satu dengan keluarga yang lain itu pasti beda. Oleh sebab itu ada sebuah warung yang laku besar, ada warung yang sama-sama produknya ayam panggang Biromaru, tapi kemudian lakunya beda. Cara lakunya beda sehingga kemudian pertanyaan saya, apakah kemudian rahasia dagang bisa disosialisasikan ke mereka? Oh bisa Pak, bisa sekali. Justru kita melihat bahwa banyak potensi rahasia dagang yang dimiliki di Indonesia
itu belum itu ya, belum disadari sepenuhnya. terlindungi dan termanfaatkan. Iya, seperti contohnya sekarang begini, kalau kita melihat dari Kentucky Fried Chicken saja, Iya. itu Colonel Sanders bisa menyimpan konsep rahasianya dia ketika melakukan pengolahan ayamnya. Iya. Ya, semua ingredients-nya orang boleh tahu, ya. Kemudian juga bagaimana cara memasaknya, tapi ada metode pengolahan yang dirahasiakan. Iya. Jadi metode pengolahannya itu yang rahasia dagang itu. Iya, bisa macam-macam, Pak. Bisa macam-macam. Metode pengolahan. Bisa resep. Iya, bisa seperti itu. Nah, ketika orang akan mengetahui, dia harus bikin perjanjian yang namanya undisclosed agreement. Undisclosed agreement. Ya, perjanjian menjaga kerahasiaan. Terhadap franchise yang misalnya waralaba yang mau membuka. Terhadap ininya Pak, rahasia dagangnya tadi. Kalau franchise-nya standar lah ya. Ada aturannya yang sudah standar seperti apa. Iya. Tapi kalau bicara rahasia dagang, itu ada perjanjian yang memang nggak boleh orang tahu. Jadi kalau umpamanya kita lihat ya, kita bisa beli nih yang namanya tepung Kentucky Fried Chicken. Ayamnya juga bisa beli, kita beli di supermarket. Oke. Tetapi ada yang dirahasiakan bagaimana metode pengolahannya, gitu kan? Kalau kita beli tepung KFC, terus kemudian kita beli ayam kita goreng di rumah, pasti rasanya beda dengan Kentucky Fried Chicken. Karena memang ada satu metode pengolahannya dirahasiakan, gitu. Nah, itu yang perjanjian kerahasiaannya adalah menyebutkan itu. Nah, sama halnya seperti contohnya begitu banyak minuman cola, tapi Coca-Cola yang berbeda. Iya. Coca-Cola sudah menyimpan formulanya itu sampai sekian ratus tahun, gitu kan? Nah, seperti contohnya sekarang kita lihat bagaimana dia menjaga kerahasiaan. Kita bicara rahasia dagang. Nah, tentunya di Indonesia juga sudah banyak tuh Pak yang seperti itu. Ya. Jadi kalau umpamanya konsepnya di dalam perjanjian rahasia dagang tadi, orang menjaga kerahasiaan, ya, itu selama perjanjian itu berlangsung atau setelah perjanjian itu selesai. Jadi kalau umpamanya saya keluar dari KFC, ketika sebagai karyawan itu saya sudah membuat penandatanganan perjanjian untuk menjaga kerahasiaan. Begitu saya keluar, saya bikin ayam goreng yang sama dengan KFC, berarti saya sudah melanggar perjanjian rahasia dagang. Oke, now I understand. Jadi waralaba mungkin terjadi, tetapi dengan perjanjian merahasiakan. Kalau seandainya udah keluar, tidak lagi masuk dari waralabanya, itu berarti Anda tidak boleh melakukan. Oke, baru saya. Jadi sebenarnya kalau bicara waralaba, nah ini penting nih. Waralaba itu kan ada perjanjiannya macam-macam. Ada perjanjian waralabanya sendiri, ada lisensi untuk penggunaan mereknya, kemudian ada undisclosed agreement. Undisclosed agreement yang menyangkut masalah rahasia dagang tadi. Ya, tadi maksud saya waralaba itu adalah Kentucky Fried Chicken yang mana, dan sehingga saya membayangkan kalau ayam panggang Biromaro di kampung saya, tetapi dengan kemampuan manajemen yang baik, kemampuan literasi hukum yang baik, literasi manajemen yang baik, saya pikir itu kita suatu saat mungkin 20 tahun ke depan mungkin ada ayam panggang Biromaro yang bisa menasional ya, seperti bagaimana bagaimana warung sederhana Padang gitu ya. Bisa, Pak. Nah, sekarang tadi udah 3, Pak. Satu lagi apa, Pak? Satu lagi itu di sini ada akselerasi penyelesaian permohonan kekayaan intelektual. Artinya itu kita mendukung UMKM. Jadi kita melakukan percepatan terhadap penyelesaian permohonan KI. Oke. Jadi kalau tadi kalau bicara hak cipta, permohonan sekarang udah lebih mudah. Hanya 5 menit selesai. Iya. Ya kan? Nah, untuk merek, untuk UMKM itu sudah didorong sekitar 3-4 bulan selesai. Merek. Iya. Karena memang agak susah tuh, karena harus mencari, jangan sampai ada merek yang sama. Iya. Nah, kemudian penyelesaiannya ketika permohonan itu akan diselesaikan untuk UMKM lebih singkat, sekitar 3 bulanan, gitu ya. Kemudian untuk desain industri itu 4 bulan kita bisa selesaikan, karena pengumuman 2-3 bulan, penyelesaian sebulan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah komitmen untuk orang mudah untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya, dan juga permohonan cepat. Itu. Nah, kemudian kita juga ada 4 program prioritas
di dalam tahun ini itu ada penegakan hukum kekayaan intelektual, peningkatan permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi dan diseminasi. Ya seperti ini kita juga ini kita sudah sosialisasi pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Terus kemudian kita juga pengembangan kompetensi SDM. Kompetensi SDM ini kompetensi SDM internal kita maupun di eksternal. Artinya kita juga ada namanya edukasi kepada masyarakat tadi sebagai bentuk kompetensi SDM. Gitu. Kemudian ada lagi transformasi layanan KI digital. Transformasi layanan kekayaan intelektual digital. Karena ini kita masuk dalam era digital sehingga kekayaan intelektualnya itu ada pemberlakuan khusus atau ada perkembangan khusus. Iya, kita makin meningkatkan layanan publik dengan berbasis pada digital. Contohnya, Pak? Ya sekarang kan semua orang sudah secara online. Semua sudah secara online. Artinya kalau ketika ada persoalan masyarakat, itu di online dan dijawab secara online juga, begitu maksudnya? Betul. Oh, itu salah satunya? Salah satu, dan permohonan KI-nya juga bisa secara online. Oke. Itu juga bisa secara online. Jadi semua sudah dilakukan secara online. Oke. Gitu. Nah ini kelihatannya babak pertama kita udah hampir selesai. Nah, tapi begini Pak, mengapa pertanyaan ini sangat penting? Karena seperti yang Bapak bilang tadi, berdasarkan undang-undang sebenarnya, ekonomi kreatif itu adalah perwujudan nilai tambah berdasarkan kekayaan intelektual. Sehingga sebenarnya justru Pak di kami itu ada beberapa orang yang membedakan UMKM dengan usaha kreatif. Iya Pak. Betul. Kalau usaha kreatif adalah mereka yang memanfaatkan kekayaan intelektualnya. Jadi misalnya seperti tadi itu, ketika kemudian dia berhasil untuk misalnya menjaga rahasia dagangnya, memproteksi kekayaan intelektual itu penting. Tetapi bagaimana memanfaatkan kekayaan intelektual itu jauh lebih penting. Karena misalnya seperti tadi itu, ayam panggang biro maru, kemudian dia bisa waralaba kemana-mana, dia menjaga ininya, menjaga rahasia dagangnya, dan kemudian ya banyak sekali yang pemanfaatan yang lain. Sebuah novel bisa menjadi film bisa memanfaatkan lagu. Nah itu sebenarnya Pak, mengapa kita berdua duduk penting ini sebenarnya adalah karena sangat relate banget ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, kita berbicara mengenai karya intelektual. Sebetulnya karya intelektual itu sangat dekat dengan segala aspek kehidupan manusia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang dikatakan karya intelektual itu kan hasil olah pikir manusia. Ketika manusia itu menghadapi persoalan apapun, umpamanya gini, saya mau bikin usaha, kemudian tetangga saya menjual jenis usaha yang sama dengan saya. Bagaimana saya supaya laku? Saya harus cari cara saya memiliki produk yang berbeda dengan tetangga saya. Nah, dengan dia berkata seperti itu, dia sudah berpikir keras dan akan menghasilkan sebuah karya intelektual. Jadi apa? Seperti contohnya tadi Pak Amin katakan, yang ayam tadi. Panggang biro maru. Iya, ayam panggang tadi. Nah, tetangga-tetangganya jual ayam yang sama itu dengan jenis yang sama. Tapi bagaimana ketika saya berbeda nih, gitu kan? Nah, akhirnya saya mencoba mencari formula lain nih, mencari resep supaya ini berbeda. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah karya intelektual, gitu kan? Jadi kalau sekarang apapun yang dihasilkan oleh orang itu adalah hasil karya intelektual. Gitu kan? Seperti contohnya sekarang orang pertama kali bikin bakpia itu cuma rasa kacang hijau saja. Tapi sekarang sudah ada beraneka ragam. Itu kan kreativitas Pak, hasil olah pikirnya kan? Iya, betul. Gitu kan? Sehingga dia membuat branding, membuat produknya dengan mereknya, kemudian ada sesuatu yang berbeda dari yang dia jual. Kan ada bakpia kukus, ada bakpia dengan rasa macam-macam. Ya, kalau di Jogja ada patuk, kan? Macam-macam 74, 75 dan itu masing-masing punya kekhasan sendiri. Nah, jadi saya bilang bahwa setiap orang pasti punya keinginan untuk menjawab permasalahannya, kan? Ya seperti contohnya sekarang, kenapa ada ojek online? Itu kan menjawab permasalahan. Ketika satu kota yang begitu padat, macet gitu ya, saya perlu
pergi ke tempat sesuatu, ke satu tempat yang mudah dijangkau. Ya. Betul. Itu kan itu Ya, pakai ojek. Itu pakai ojek ya. Ya memang kalau saya juga kalau apa jadi pembicara dan saya juga dosen Pak di UI, itu selalu memang contoh yang baik sekali sih bagaimana kemudian karya kreatif itu menyelesaikan masalah ya, problem solver. Nah ini Pak, pertanyaan terakhir mengenai di bagian pertama podcast kita ini mengenai pentingnya hak cipta, sosialisasi hak cipta. Ya. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang terkenal masyarakat komunal, masyarakat yang kemudian oral tradition, Ya. bukan hukum positif. Ya. Oral tradition, semua pengetahuan itu tersebar dan kemudian terkadang menjadi karya kolektif. Ya. Pertanyaan saya Pak, apakah persoalan kebudayaan ini cukup berpengaruh terhadap program-program yang Bapak sampaikan tadi? Iya, kan kalau kita berbicara bahwa mengenai kekayaan intelektual, di dalamnya juga ada kekayaan intelektual komunal. Iya. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, itu ada satu jenis ciptaan yang disebut dengan modifikasi atas karya ekspresi budaya tradisional. Iya. Jadi kalau kita lihat perkembangan sekarang Pak, banyak karya-karya yang modern berbasis pada warisan budaya tradisional. Gitu kan? Ada game-game online yang mengambil cerita itu berangkat dari folklore. Iya, folklore. Iya. Nah, kemudian juga ada motif-motif batik yang mengkombinasikan atau memodifikasi yang tradisional itu dengan kontemporer. Iya. Artinya bahwa Indonesia ini kaya dengan budaya. Iya. Ya, kaya dengan budaya dan juga banyak orang yang mengeksplor budaya kita untuk menjadi sebuah karya-karya yang baru. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan sekarang ini, itu tidak menutup kemungkinan atau maka sekarang sudah terjadi secara meluas gitu ya, bahwa semua berbasis pada warisan budaya tradisional. Kayak gitu. Iya. Nah jadi sebenarnya kita udah banyak tuh Pak perkembangan yang seperti itu. Jadi nggak akan terlepas nih apanya kebudayaan dengan kekayaan intelektual. Iya. Jadi kayak contohnya gini Pak, ada warisan budaya ekspresi budaya tradisional sudah turun temurun. Katakanlah cerita apa namanya Timun Mas. Ya Timun Mas. Kemudian ada wayang orang yang ditampilkan, ya, atau sendera tari, ya, mengangkat dari cerita-cerita folklore. Orang yang menampilkan cerita tradisional tadi, itu kan juga dilindungi sebagai hak terkait, Pak. Coba, ya kan? Orang yang menampilkan, ya kalau dalam undang-undang sebagai pelaku pertunjukan, ya. Kayak contohnya sekarang ada naskah cerita yang sudah turun temurun untuk wayang orang. Ya, sekarang di beberapa wilayah terutama di Jawa Tengah dan di Jogja itu ada orang yang menampilkan wayang orang atau wayang kulit. Itu kan ceritanya sudah turun temurun memang ceritanya seperti itu, ya, wayang kulit tadi. Nah, yang membedakan adalah orang yang membawakan. Dalangnya kan pasti berbeda-beda. Nah, si dalang tadi punya kekhasan sendiri. Nah, si dalang ini masuk dalam kategori pelaku pertunjukan. Dan itu dilindungi sebagai hak cipta. Hak cipta atas hak terkait. Nah, kemudian ketika karya tadi direkam, ya, itu menjadi karya rekaman. Iya, karya rekaman. Kan lain lagi urusannya. Iya. Dan bahkan ada seorang dalang, Kinarto Sabdo itu juga membuat sebuah lagu yang dinyanyikan pada saat pertunjukan itu. Iya. Artinya bahwa kaitan dengan budaya sangat erat dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual. Iya, gitu Pak. Dan pemahaman terhadap kekayaan intelektual itu kepada pelaku-pelaku budaya itu diharapkan itu bisa memberi ini ya Pak, bisa memberi kesejahteraan ke mereka ya. Iya. Misalnya rekaman Kinarto Sabdo tadi, ketika dia sudah ditayangkan di YouTube, itu persoalannya lain lagi. Itu berarti ada revenue stream lagi yang didapatkan dari YouTube. Iya, betul. Belum lagi kemudian misalnya pedalangannya itu tanpa visual pun kalau masuk di Spotify, itu bisa monetize lagi juga itu Pak. Iya, bisa. Revenue stream ya. Jadi artinya bahwa aspek kaitannya dengan kebudayaan, ekonomi kreatif itu sangat dekat dengan kekayaan intelektual. Setuju Pak.
memang saya pun setuju, bahkan dalam undang-undang, sekali lagi dalam undang-undang definisi ekonomi kreatif itu perwujudan nilai tambah berdasarkan kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berdasarkan warisan budaya, Pak, yang pertama. Iya, betul. Baru kemudian ilmu pengetahuan, baru teknologi. Iya. Warisan budaya yang pertama. Betul, betul. Karena memang menurut saya juga, Pak, ekonomi kreatif kita ke depan kan kalau kita tidak mempunyai warisan budaya di kita, akan sulit sekali untuk membuat diferensiasi produk dengan yang lain. Setuju nggak, Pak? Setuju. Justru itu menjadi kekhasan dari Indonesia. Betul. Kita punya warisan budaya yang begitu banyak sekali. Iya. Jadi kalau itu kita kembangkan menjadi sebuah karya yang baru berbasis pada warisan budaya, itu menjadi satu hal yang berbeda, gitu ya. Dan dapat bersaing, gitu kan? Iya. Ada satu konsep yang ditawarkan di dunia, betul. Kan gitu. Nah, memang yang harus dibangun lagi tentang kepedulian generasi baru ini, ya, generasi Gen Z, Gen X itu untuk makin mencintai budaya-budaya nasional. Iya. Tetapi kemudian sesuai dengan ininya mereka, bahasa mereka. Oh iya, dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka. Betul, dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka, oke. Budaya-budaya. Gatot Kaca tampil dengan bahasa yang beda gitu, dengan Gatot Kaca di zamannya kita gitu. Iya, Gatot Kaca dengan tampilan yang berbeda. Dengan tampilan yang berbeda. Ya sekarang kalau kita lihat aja Pak, contohnya kita nggak usah jauh-jauh. Ketika Walt Disney, tokoh-tokoh Mickey Mouse, pertama kali Donald Duck, pertama kali muncul, itu kan tampilannya beda dengan Mickey Mouse yang sekarang. Betul. Coba lihat di browsing di internet, kita lihat Mickey Mouse ya yang pertama kali dia dirilis pertama kali itu berbeda. Rebranding ya. Rebranding dan kemudian tampilan juga beda. Wah, ini babak pertama kita udah komprehensif sekali.